Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizmulana. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen dengan NPM 121020574 dan saya hadir di sini membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah eh, komunikasi bisnis. Oke, pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan Kak Naufal Adrian Firmansyah, mahasiswa dari Universitas Brawijaya, Fakultas Ekonomi dengan program studi ekonomi pembangunan ya Kak. Ya, Oke. betul ekonomi pembangunan. Sebelumnya gimana kabarnya nih Kak? Baik. Ya, baik, penuh dengan tugas. Seperti mahasiswa biasanya lah. Oke, semoga dalam keadaan baik terus ya, sehat terus di era pandemi gitu ya. Oke, kalau boleh Kak ceritain sedikit dong latar belakang Kakak nih sebagai mahasiswa ekonomi pembangunan. Apa sih yang Kakak pelajari dalam ekonomi pembangunan itu sendiri gitu? Oke, Balik saya general. sendiri dari ekonomi pembangunan Universitas Brawijaya. Saat ini saya menempuh semester 2. Oke. Ya, jadi ekonomi sendiri itu membahas tentang bagaimana kita mengelola sebuah sumber daya untuk mencapai tujuan kita. Jadi kita memilih sumber daya itu untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin kita capai gitu dengan efisiensi yang terbaik gitu. Wah, menarik banget ya Kak kalau bicara tentang ekonomi. Sesuai banget nih sama topik yang bakal kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita akan bahas satu topik yang mungkin akan eh, cukup informatif dan juga penting untuk diketahui anak muda nih. Topik yang akan kita bahas yaitu peran anak muda dalam kemajuan ekonomi Indonesia. Nah, Kak, bicara tentang peran anak muda nih. Sebenarnya apa sih peran dan kontribusi anak muda Indonesia terhadap kemajuan ekonomi Indonesia itu sendiri? Silakan, Kak. Apa sih, Oke, Kak, peranannya? oke. Seperti yang kita tahu, kita mungkin sering mendengar beritanya bahwa kita itu mengalami yang namanya bonus demografi. Bonus demografi itu biasanya diukur oleh angka ketergantungannya. Makin kecil angka ketergantungannya, artinya usia produktif itu jauh lebih banyak dari usia non produktif. Artinya ketergantungan itu bakal lebih sedikit. Nah, artinya kita bakal memiliki banyak pemuda-pemuda yang bakal siap bekerja. Nah, pemuda-pemuda ini benar-benar sangat penting perannya di negara ini karena mereka akan menggantikan pertama orang-orang yang kini sudah tua dan memasuki masa pensiun, juga orang-orang muda ini cenderung memiliki ide-ide yang baru, mereka bisa menemukan masalah-masalah yang baik gitu. Mereka bisa mengidentifikasi masalah dengan baik dan memiliki solusi dengan itu. Jadi kita perlu memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki atau memajukan bangsa ini. Jadi peran mereka sangat penting bagi negara ini. Nah, Kak, bicara mengenai peran dan juga permasalahan. Peran anak muda dan juga permasalahan ekonomi Indonesia saat ini. Seperti yang kita ketahui nih, bahwasannya usia negara kita, negara Republik Indonesia itu sudah tidak muda lagi. Kita usianya itu lebih tua dari beberapa negara seperti Tiongkok atau mungkin Vietnam atau mungkin Singapura. Tetapi Kak, eh, dalam kontestasi atau dalam kemampuan bersaing dalam ekonomi, kita sepertinya masih stagnan-stagnan saja gitu. Sebenarnya apa sih Kak yang menjadi masalah utama dan juga tantangan dari ekonomi Indonesia itu sendiri? Jadi sebenarnya permasalahan di ekonomi Indonesia itu benar-benar banyak, tapi mungkin saya bakal sebutkan yang benar-benar memiliki dampak yang signifikan seperti sebenarnya lowongan kerja yang kita ciptakan dalam satu dekade ini sebenarnya meningkat tajam. Namun kebanyakannya tercipta di sektor informal, di mana sektor informal ini tidak memiliki keamanan pekerjaan atau tunjangan-tunjangan seperti jaminan hari tua atau jaminan kehilangan pekerjaan atau asuransi kesehatan. Jadi mereka itu belum terregulasi untuk sektor informal. Nah, masalahnya kebanyakan orang-orang yang berada di atas poverty line, di atas angka garis kemiskinan itu, mereka itu bekerja di sektor informal ini. Jadi
hampir 60% mereka yang bekerja di sektor informal itu, ketika mereka di PHK atau atas suatu keadaan mereka tidak bekerja lagi, maka mereka itu akan jatuh kembali ke poverty line, mereka akan jatuh lagi ke kemiskinan. Belum lagi kita itu mengalami peningkatan di inequality atau kesetaraan kekayaan. Kita bisa melihatnya lewat Gini coefficient atau Gini ratio. Dan Gini ratio itu selalu meningkat. Itu artinya kekayaan yang kita miliki itu dimiliki oleh beberapa orang saja. Oke Kak, itu kan Seperti itu. kalau kita membahas dari kacamata kesejahteraan, bahwasannya memang banyak penduduk Indonesia yang saat ini mereka dalam kondisi atau berada dalam strata menengah, namun mereka sangat riskan untuk jatuh miskin kembali ya Kak. Namun nih, kalau dalam permasalahan-permasalahan lain Kak, seperti bagaimana sih perkembangan atau pengembangan ekonomi di Indonesia itu sendiri, seperti research and development, kondisi daripada infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah dan lain sebagainya, atau dalam hal ini alat penunjang pengembangan ekonomi, bagaimana menurut pandangan Kakak? Nah, untuk masalah infrastruktur, sebenarnya masalah infrastruktur itu agak terlambat. Seharusnya kita itu sudah mengatasi masalah infrastruktur sejak lama. Namun kenyataannya kita baru memulainya dalam 1 dekade terakhir ini, seperti pembuatan tol, mungkin kereta cepat atau yang lainnya. Dan keberadaan infrastruktur ini sangatlah penting untuk menunjang hal-hal lain seperti yang telah disebutkan. Kita memang kekurangan R&D, seperti contohnya kita tidak memiliki pemrosesan minyak mandiri. Jadi kebanyakan dari minyak yang kita peroleh, masuknya minyak bumi yang kita peroleh dari bumi, itu kebanyakan diekspor ke luar negeri, yang mana di luar negeri akan diproses menjadi minyak matang, dan kita akan membelinya lagi secara impor. Itu kan sebenarnya bisa dibilang tidak efisien. Inefisiensi ya Kak? Iya, seharusnya kita memiliki kilang minyak itu sendiri. Lalu masalahnya apa? Masalahnya membuat kilang minyak itu mahal, sangat mahal. Namun, orang-orang lalu membandingkan, kita punya uang untuk membuat tol atau yang lainnya. Nah, pertanyaan saya, mungkin saya juga perlu riset untuk ini, apakah dampak secara ekonomi dengan pembuatan tol atau pembuatan kilang minyak itu, mana yang lebih menguntungkan untuk saat ini, gitu. Pertanyaan, jika kita bikin kilang minyak dulu, lalu bagaimana kita mengantarkan minyak itu dengan jalan yang infrastrukturnya belum tersedia, jika Iya. infrastrukturnya belum tersedia ya Kak. Nah Kak, berbicara mengenai keterlambatan infrastruktur nih, apa sih yang sebenarnya kok kita bisa mengatakan bahwasannya kita mengalami keterlambatan ini? Apa yang membuat kita lamban dalam pengembangan infrastruktur? Kenapa tidak jauh lebih cepat sih? Tidak dengan waktu yang saat ini kita miliki, harusnya kita sudah masuk ke dalam fase R&D atau dalam produktivitas, industrialisasi dan lain sebagainya. Kenapa kita masih harus membangun dulu infrastruktur itu? Apa sih yang menyebabkan kita mengalami keterlambatan itu? Pertama kita lihat kondisi geografi Indonesia sendiri gitu. Indonesia itu negaranya luas dan berpulau-pulau, ada lebih dari 17.000 pulau. Dan jika kita ingin membangun infrastruktur di masing-masing pulau itu, tentu akan berabe gitu. Kita membutuhkan waktu dan biaya yang banyak untuk melakukan itu. Dan jika kita lihat pemerintahan terdahulu itu melakukan kebijakan yang sentralisasi, yaitu di Jawa. Mereka hanya membangun infrastruktur di Jawa gitu. Dan bahkan infrastruktur di Jawa pun infrastrukturnya itu kurang berkualitas. Jadi saat ini kita harus memperbaiki infrastruktur yang ada bahkan untuk di Jawa. Dan kita sekarang mulai membangun infrastruktur di Sumatera, di Papua, di Kalimantan, bahkan kabarnya ingin membangun IKN dan lain-lain. Jadi masalahnya ada di situ. Oke Kak. Nah, setelah tadi kita berbicara mengenai peran dan kontribusi anak muda Indonesia, kemudian permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia nih. Lantas kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu sebenarnya seberapa jauh sih pemahaman anak muda terhadap isu-isu ekonomi yang ada di Indonesia ini, Kak? Oke.
jika saya lihat ya, dari pandangan saya sendiri, kita lihat anak muda ini, anggap saja mahasiswa kita perkecil jadi mahasiswa. Kita lihat mahasiswa itu sangat antusias dalam melakukan demonstrasi atau apapun itu. Mereka sangat giat melakukan kritik di media sosial dan lain-lain. Nah, artinya itu ada kepedulian mereka terhadap isu politik dan isu ekonomi. Namun pertanyaan saya, apakah mereka memiliki pengetahuan yang cukup untuk berpendapat tentang itu? Bukan berarti orang dari bidang lain tidak boleh membicarakan bidang politik atau ekonomi, tidak. Namun mereka harus memahami apa yang sedang mereka bicarakan juga gitu. Mereka tidak bisa hanya mendengar pendapat dari orang lain tanpa mengerti apa yang dimaksud orang itu, lalu mengambil pendapat orang itu hanya karena mungkin mereka influencer, orang terkenal atau apapun itu. Jadi Atau kita bahkan tidak bisa oligarki ya mempercayai Kak, pendapat. atau bahkan Iya, oligarki, oposisi atau plutokrasi yang sebenarnya punya kepentingan untuk memperkeruh suasana mungkin ya Kak. Jadi jangan nah sampai betul. mahasiswa ini mereka peduli, tapi dalam artian mereka harus paham kontekstual apa sih yang sebenarnya dituntut, apa sih yang sebenarnya sedang terjadi. Jadi jangan sampai mereka itu uh, menjadi alat atau tools bagi orang-orang yang punya kepentingan saja gitu. Tapi mereka harus really bagaimana mereka melihat masalah ini ya Kak. Iya, betul. Jadi jangan sampai terprovokasi, bahkan ketika kita menyampaikan kritik pun, tolong gunakan etikanya yang baik, dan sekali lagi, Anda harus mengerti mengapa Anda berbicara tentang itu. Seperti contohnya kasus BBM atau CPO saat ini. Seperti kasus BBM itu, pemerintah menaikkan harga bensin, terutama Pertamax, dari 9.000 jadi 12.500 kalau saya tidak salah. Itu tidak tanpa alasan gitu, karena mereka ingin cari untung. Kenyataannya kita lihat masalah akar utamanya gitu. Kita sedang dalam keadaan perang, di mana Rusia itu menjadi salah satu pemasok besar dari minyak dan gas bumi, di mana Eropa itu sangat ketergantungan terhadap minyak bumi dan gas bumi dari Rusia. Dan ketika Rusia terdapat konflik di Rusia dan Eropa dan US melakukan sanksi terhadap Rusia dan tidak ingin membeli produk dari Rusia, otomatis supply atau pasokan minyak itu berkurang. Pasokan minyak yang ada itu berkurang. Dan sedangkan permintaan minyak, orang yang menggunakan minyak tetap atau bahkan naik karena ada perang. Itu akan membawa kita ke kenaikan harga. Jadi itu memang mekanisme pasar ya Kak, bagian dari mekanisme pasar. Iya, itu hukum supply and demand, dan itu hukum dasar di ekonomi. Jadi ketika kita melihat pemerintah menaikkan harga, sebenarnya itu hal yang masuk akal kenapa mereka menaikkan harga gitu. Dan bahkan jika kita melihat kenaikan harga di negara-negara lain, kenaikannya jauh lebih tinggi dibandingkan di Indonesia sendiri. Iya betul tuh Kak. Saya dengar-dengar bahwasannya harga BBM RON 92 atau yang kita kenal sebagai Pertamax, katanya di beberapa negara bahkan harganya itu bisa mencapai lebih dari 20.000 per liter ya Kak. Jadi sebenarnya pemerintah ini apakah mereka ini rugi Kak menjual harga Pertamax dengan 12.500 itu, dan sedangkan dengan kenaikan harga segitu saja masyarakat nampaknya sudah mulai kerepotan dan juga kerasahan begitu Kak. Bagaimana Kak tanggapan Kak? Ya, kalau misalnya apakah pemerintah rugi atau tidak? Sepertinya rugi, karena menurut analis ekonomi, harga ekonomis dari Pertamax itu kisaran 16.000, sedangkan kita menjual 12.500. Jadi di situ ada selisih yang artinya pasti net negatif gitu. Dan apakah masyarakat terdampak? Pasti terdampak. Kita sedang di pandemi, kita sedang melakukan recovery ekonomi, daya beli baru dipompa. Namun kini ada kenaikan harga minyak, tentu akan meningkatkan inflasi, terutama karena bensin ini salah satu kebutuhan pokok di Indonesia, di mana semua orang memiliki kendaraan yang membutuhkan hal tersebut gitu. Walaupun jika kita lihat kenaikannya itu baru terjadi untuk Pertamax. Kita bisa beralih ke Pertalite untuk sementara. Walaupun mungkin jika kita lihat mungkin itu bakal
membebankan subsidi lagi ke pemerintah untuk menyubsidi Pertalite lebih banyak lagi. Tapi memang tidak menutup kemungkinan mungkin pemerintah juga mereka secara tidak sengaja mungkin melakukan kebijakan-kebijakan yang kurang tepat mungkin ya Kak. Dan itu yang Ya, dituntut oleh para mahasiswa itu ya Kak. iya, walaupun jelas seharusnya ada alasan yang jelas mengapa apa solusi dari masalah ini. Jadi kita harus diskusikan ini baik-baik. Kita cari solusinya bersama-sama. Oke, kalau melihat berarti ya, kalau kita melihat antusiasme dan kepedulian anak muda kita nih terhadap ekonomi Indonesia. Nah, lantas bagaimana sebenarnya cara kita atau bagaimana cara agar anak muda Indonesia ini yang peduli akan ekonomi Indonesia bisa berkontribusi terhadap kemajuan dan juga pembangunan ekonomi Indonesia? Bagaimana Kak caranya menurut Kakak? Oke, untuk caranya sendiri sebenarnya lebih ke mungkin yang saya akan tekankan semangat dalam belajar. Kita Oh, harus benar-benar mendapatkan edukasi yang baik gitu. Jangan patah semangat jika kalian sudah sampai SMA tidak punya biaya. Pemerintah sudah menyediakan KIPK untuk kuliah. Kalian bisa kuliah dengan gratis. Jadi akses kalian untuk mendapatkan edukasi saat ini itu sangatlah mudah, kita bisa mencapainya saat ini. Jadi yang penting itu semangat kita dalam mengejar hal tersebut. Karena tanpa edukasi, bagaimana cara kita akan bersaing di era bonus demografi, di mana ada jutaan orang yang memiliki tujuan yang sama dengan kita. Bagaimana cara kita bersaing dengan mereka? Untuk Iya, bersaing dan sebagainya. Nah, tanpa Kak, edukasi yang itu baik. kalau misalnya kita lihat nih, bahwasannya anak muda itu harus punya spirit. Tapi memang ini harus ada dorongan dong, Kak, dari pemerintah. Nah, apa sih cara-cara yang harus kebijakan-kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah untuk bisa memanfaatkan bonus demografi ini? Sekali lagi, edukasi yang perlu ditekankan. Dan pemerintah sudah melakukan beberapa kebijakan yang menurut saya baik gitu, seperti KIPK, kemudian KIP untuk pendidikan selain kuliah juga, terusannya bahkan sedang menggodok ke program prakerja sudah jadi walaupun agak problematik. Kalau dari sisi kurikulum sih Kak, kalau dari sisi kurikulum nih, apa yang bisa dirubah? Gitu. Oke, menurut beberapa analisis ada yang mengatakan bahwa pekerja di Indonesia itu kurang memiliki pengalaman dalam bekerja. Jadi menurut saya dalam kurikulum di Indonesia sendiri perlu untuk dimasukkan kurikulum yang berdasarkan cara belajar work based learning gitu. Jadi kalau kita lihat di negara-negara seperti Swedia atau negara-negara yang tergabung dalam OECD gitu, di dalam kurikulum mereka ketika mereka SMA hampir 15-20% waktu dari murid itu akan digunakan untuk internship, untuk magang. Mungkin kita bisa udah mencapainya di SMK. Namun kalau saya lihat pribadi, tentu ini tidak semuanya, ini yang saya lihat saja. Kurang efektif. Kenapa? Karena penilaiannya kurang baik. Terusannya tidak ada yang mengawasi si internship ini apakah melakukan pekerjaannya dengan baik atau hanya ngopi aja gitu atau yang lainnya gitu. Jadi kita butuh pengawasan untuk itu juga dan ini harus diterapkan juga di SMA atau yang lainnya. Oke Kak, nampaknya karena masalah durasi nih, kita langsung saja ke kesimpulan bahwasannya memang peran anak muda Indonesia terhadap sustainability dan juga development ekonomi Indonesia itu sangat penting. Kemudian masalah-masalah ekonomi di Indonesia, anak-anak muda juga nampaknya sudah mulai peduli dan juga aware terhadap isu-isu ekonomi yang ada. Dan kemudian diharapkan melalui berbagai macam cara dan juga kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, mulai dari edukasi dan lain sebagainya, perbaikan kurikulum dan lain sebagainya, diharapkan anak muda Indonesia ini yang sudah memiliki kepedulian terhadap sustainability ekonomi di Indonesia itu, mereka memiliki kompetensi dan juga pengetahuan yang cukup untuk
bersaing dalam era demografi dan membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi, mungkin itu ya Kak. Oke, kalau begitu kami akhiri sesi diskusi pada kesempatan kali ini. Terima kasih Kak Naufal atas waktunya dan opininya. Luar biasa informatif sekali dan saya harap ini bisa menjadi satu pengetahuan baru bagi kita semua, dan tentunya teman-teman semua, apa yang kami diskusikan dalam video kali ini tentunya itu hanya akan menjadi opini pribadi yang sifatnya subjektif dan belum tentu kebenarannya, atau dalam hal ini kami tidak mengklaim bahwasannya kami adalah yang paling benar. Maka dari itu ayo kita selaku anak muda sama-sama kita untuk belajar bersama menganalisis fenomena ekonomi yang terjadi di Indonesia, dan kemudian jadi generasi yang memiliki yang kompeten untuk membawa perubahan bagi Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Oke, teman-teman semua, saya Muhammad Rizky Maulana dan juga Kak Naufal tentunya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe. Kita diskusikan hasil diskusi kita tadi di kolom komentar tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.